Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Sukma. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbaik hati kembali ke Alam Sukma. Semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya ya. Kali ini saya akan meneruskan kisah Kampus Keramat karya Nona Sendu yang telah sampai di part 11. Jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Sukma dimulai dari sekarang. Sarah berbisik kepada Rama mengenai penemuan bukunya itu. Ketika Rama mendengar nama buku itu, yaitu buku Keramat, matanya sontak terbelalak penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tapi sayangnya, perbincangan rahasia mereka itu menarik perhatian seseorang yang ada di kelas, yaitu Bu Lena, dosen yang sedang mengajar saat itu. Menangkap basah Sarah dan Rama sedang berbincang di tengah jam mata kuliahnya. Dan akibatnya Bu Lena menjadi kesal dan menegur mereka berdua secara langsung. Bu Lena memberi peringatan serta meminta mereka untuk tidak berbicara sendiri saat ia sedang mengajar. Sarah pun segera menundukkan kepala sebagai tanda permintaan maaf dan menghormati teguran tersebut, serta mengakhiri perbincangannya yang krusial dengan Rama saat itu juga. Waktu pun berjalan begitu cepat. Semua mata kuliah hari ini pun selesai dengan semestinya. Bel pulang berdering, membuat mahasiswa dan mahasiswi berhamburan keluar dari ruang kelas. Ketika suasana di dalam ruang kelas kembali sepi, Sarah segera mengambil buku tua itu dari laci mejanya. Ia kembali membuka topik yang sangat mendesak kepada Rama. Ia berkata bahwa mereka harus segera menyampaikan keberadaan buku Keramat ini kepada Farel dan senior-senior yang lainnya. Rama mengungkapkan keraguannya yang masih kuat. Ia merasa bahwa teman-teman mereka tidak akan percaya pada buku tersebut. Sarah pun menyanggah, meyakinkan Rama bahwa di dalam buku ini pasti terdapat cara yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan para korban-korban tumbal di kampus mereka. Tapi Rama tetap pada pendiriannya. Baginya buku itu hanyalah sebuah benda usang, robek, kusam, dan berjamur. Menurut Rama, kemampuan Sarah itu jauh lebih bisa ia percaya daripada buku kuno itu. Mendengar penolakan dari Rama, Sarah memutuskan untuk tidak berdebat lebih lanjut. Ia merasa kesal. Ia berkata bahwa terlepas dari pendapat Rama, ia akan tetap pergi untuk menunjukkan buku ini kepada Farel dan teman-teman yang lain. Lalu Sarah berenjak dari bangkunya. Ia keluar kelas untuk mencari keberadaan para seniornya itu. Rama pun mendengus kesal. Di dalam hati, ia menganggap Sarah benar-benar keras kepala. Baginya yang ditemukan Sarah hanyalah sebuah buku tua biasa. Bukan rahasia tersembunyi yang revolusioner dari kampus itu. Meskipun demikian, ia tetap menyusul kepergian Sarah. Sarah berjalan cepat. Ia menghampiri seorang senior yang baru saja keluar dari ruang kelas Fakultas Biologi dan menanyakan apakah Farel dan Candy masih ada di dalam. Dan senior itu menjawab bahwa semua orang sudah meninggalkan kelas sejak tadi. Lalu senior yang ada di kelas itu segera berlalu pergi. Rama pun datang dan memanggil Sarah sambil menghampirinya. Sarah menoleh dan bertanya apakah Rama akhirnya mulai mempercayai buku tersebut. Rama segera membantah. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak percaya pada buku itu.
Ia juga mempertanyakan mengapa Sarah repot-repot mencari Farel. Sebab ia yakin bahwa Farel dan yang lain juga tidak akan percaya pada sekedar buku tua itu. Namun Sarah bersikeras, meskipun buku itu memang tua, ia yakin sekali bahwa buku tersebut bisa menjadi kunci untuk membantu mereka. Setelah mendengar keyakinan Sarah, Rama akhirnya mengalah. Ia kemudian bertanya apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Sarah. Tapi Sarah yang masih kesal langsung melangkah pergi tanpa menjawab pertanyaan dari Rama. Dari arah belakang, Rama terus mengikuti langkah Sarah yang menuju ke sebuah ruangan dengan tulisan Ruang Kamboja. Ruangan itu terletak tepat di sebelah ruang kesehatan. "Siapa?" tanya seseorang dari dalam ruangan itu. "Sarah, Kak," jawabnya, sehingga mendapat seruan dari dalam. "Sini, masuk saja." Lalu Sarah dan Rama memasuki ruangan Kamboja di dalam. Ia melihat keempat seniornya yang tengah berkumpul sembari meminum minuman bersoda. Sarah mendekat dengan buku tua yang masih berada di genggamannya. "Gimana? Ada sesuatu?" tanya Farel mengangkat kedua alisnya. "Aku udah menemukan sesuatu, Kak," jawab Sarah membuat Farel yang tadinya terduduk di atas meja lantas berdiri. "Lo menemukan apa?" tanya Candy dengan sorot matanya yang menatap Sarah gelekat. Sarah menyodorkan buku usang itu, memperlihatkan judul besar di atas sampul buku yang sudah sedikit robek. Buku Keramat membuat keempat seniornya terbelalak ketika melihatnya. "Buku apa ini?" tanya Dion kaget. Mungkin ini buku yang udah gak kepake dan gak berfungsi lagi," cecar Nana enteng. "Lo dapat buku ini dari mana?" tanya Farel serius. "Aku gak sengaja menemukan buku ini di rak perpustakaan, Kak. Aku juga merasa kalau ada sesuatu di dalam buku ini yang menyangkut tentang ritual tumbal di kampus ini." "Oh, jadi maksud lo buku tua yang berjudul Buku Keramat ini berkaitan sama kampus kita yang sering dibilang kampus keramat?" timpal Nana. "Ini gak masuk akal banget sih." "Tapi gak ada salahnya kita lihat isi di dalam buku keramat ini," usul Candy. "Aduh Candy, ini cuma buku tua. Buku yang udah lama dan udah gak terpakai lagi. Lihat aja sampul bukunya. Udah kusam dan robek kayak gini. Terus tulisan di dalam bukunya juga pasti udah gak jelas," kilah Nana. "Nah, lo masih gak percaya tentang mistis?" tanya Farel membuat Nana menggelengkan kepala. "Gue gak akan percaya kalau buku ini bisa membuat kampus kita aman. Tapi gue percaya kalau kampus ini memang banyak penghuninya," timpal Nana. "Aku juga gak percaya kalau buku tua ini bisa membantu kita dalam menyelamatkan arwah-arwah yang masih berkeliaran di kampus ini," sambar Rama, lalu dibalas anggukan dari Dion. "Iya, gue juga sama sekali gak percaya. Kalau kalian mau kampus ini aman dari arwah peminta tumbal, ya kalian harus percaya sama buku ini. Karena kemampuan aku gak bisa sepenuhnya membantu. Jadi mau gak mau kalian harus mempercayai apa yang ada di dalam buku ini," terang Sarah pada mereka semua. Candy pun setuju. "Benar kata Sarah, kita gak hanya bisa mengandalkan kemampuan indigo yang Sarah punya kan? Coba kita lihat dulu isi di dalam bukunya," kata Farel membuat Sarah meletakkan buku tersebut di atas meja.
Perlahan Sarah membuka buku tua itu dengan sangat hati-hati. Pada halaman pertama tertulis sebuah kalimat menggunakan aksara Jawa. Farel menunjuk tulisan yang terpampang. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Ia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada di antara mereka yang bisa membaca tulisan Jawa kuno tersebut? Dan tanpa diminta, Rama berusaha keras mengamati aksara itu. Ia berhasil menguraikan bagian awal tulisan tersebut. Buku itu berbunyi, Buku Kramat tahun 1970. Namun ia tidak dapat membaca kelanjutannya karena kertas yang rapuh itu sudah robek. Farel tercenung mendengarnya. Tahun 1970. Ia segera menghubungkan informasi tersebut. Bukankah tahun itu adalah tahun yang sama saat kampus mereka mulai didirikan? Tapi ia ingat, saat itu bangunan kampus belum direnovasi menjadi seperti sekarang. Angka tahun itu menjadi petunjuk penting yang membawa mereka kembali ke masa lalu kampus. Sebelum segala keanehan dimulai. Sarah melanjutkan membuka lembar berikutnya dari buku tua itu. Pada halaman kedua terdapat sebuah angka-angka yang begitu acak. Tetapi ada sedikit bercak merah yang menutupi kedua angka di sana. Ketika mereka mengamati urutan angka-angka di buku itu, Nana bertanya dengan polosnya, mengapa angkanya tampak acak? Dari angka 1 langsung melompat ke 3, bukan 2. Sarah segera menjelaskan dengan lugas bahwa angka-angka yang tertera adalah angka ganjil. Perhatian mereka teralihkan ketika Candy menyambar. Ia menunjukkan bahwa di angka 3 dan 7 terdapat bercak darah yang sudah mengering. Semua yang hadir seketika langsung saling pandang. Menyadari ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan menyeramkan di balik angka-angka tersebut. Farel mengambil alih penjelasan. Ia memberitahu bahwa di kampus itu segala sesuatu yang berkaitan dengan angka 3, 13, 7 dan 17 adalah hal-hal yang pantang untuk dilanggar karena angka-angka tersebut dianggap sangat sakral. Farel pun mulai merinci kaitannya. Ada komputer bernomor 3, ruang 13, toilet ke-7 yang letaknya di samping ruang penjaga kampus. Bahkan ada lompatan bernomor 17 di area kolam renang. Dan tak hanya itu, kampus mereka memiliki 7 peraturan inti. Rincian ini membuat semua yang mendengarnya terbelalak ngeri. Mereka menyadari kebenaran yang mengerikan. Buku tua itu dengan angka-angka ganjil dan bercak darahnya sungguh masuk akal. Semua isinya sangat erat kaitannya dengan misteri dan kejadian yang selama ini kerap terjadi di kampus mereka. Lalu Sarah membuka halaman ketiga dari buku tua itu. Dan di halaman berikutnya terlihat sebuah gambar yang mencolok. Simbol matahari dan bulan, disertai dengan perhitungan kalender Jawa. Sarah menebak bahwa gambar tersebut mungkin merujuk pada pembagian waktu, yaitu siang dan malam. Dion segera teringat pada peraturan kampus. Ia menyaut, melipat kedua tangan di dada, dan menjelaskan bahwa peraturan kampus melarang aktivitas di lapangan upacara atau ruang praktikum biologi pada siang hari. Dan melarang keras pergi ke ruang olahraga, apalagi kolam renang pada malam hari. Sarah kemudian menunjuk sebuah detail penting. Pada perhitungan kalender Jawa di hari Jumat dengan weton Kliwon, ada bercak darah lagi. Mereka semua semakin mendekat, membentuk lingkaran rapat di sekeliling meja tempat buku tua itu diletakkan. Dion mulai berspekulasi, menyimpulkan bahwa itu berarti setiap Jumat Kliwon. Namun Farel memotong perkataannya itu. Ia menyatakan prinsip yang ditemukan.
yaitu setiap tulisan yang ada bercak darahnya itu adalah larangan. Sarah lantas menyimpulkan penemuan mereka. Ia mengatakan bahwa buku keramat ini tampaknya mengarahkan mereka untuk melanggar segala sesuatu yang dilarang di kampus itu. Kesimpulan ini membuat semua mata tertuju padanya. Nana pun terkejut dan marah. Ia menyangka Sarah, menyebutnya gila karena terlalu percaya pada hal-hal kuno dan mempertanyakan apakah Sarah ingin mati dengan cara konyol di kampus ini. Sarah menanggapinya dengan sanggahan itu dengan tenang. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan mati jika mereka semua bisa saling percaya dan bekerja sama. Namun Nana tidak goyah dengan pendapatnya. Ia pun memekik, menolak ajakan untuk bekerja sama melanggar peraturan yang sudah jelas dilarang. Ia lebih memilih dihantui arwah penasaran daripada harus mati sebagai korban tumbal. Dan Nana pun langsung beranjak meninggalkan ruangan itu. Melihat kepergian Nana, Dion pun langsung berteriak memanggil Nana. Namun dia hanya memandang kepergian Nana tanpa berniat menyusul. Melihat keraguan Dion, Candy segera angkat bicara. Ia mempersilahkan Dion untuk pergi jika memang ingin. Candy juga menegaskan bahwa mereka tidak memaksa siapapun untuk percaya pada buku keramat itu. Tujuan mereka hanyalah keselamatan. Kata-kata Candy berhasil meyakinkan Dion, yang akhirnya menyepakati pemikiran mereka semua bahwa buku tua itu memang berhubungan erat dengan tragedi yang mengerikan yang sering terjadi di kampus. Dion menenangkan teman-temannya, menyatakan bahwa ia sudah percaya pada mereka dan buku itu. Meskipun ia merasa takut harus melanggar peraturan kampus hanya demi mengusir arwah peminta tumbal. Setelah semua sepakat, mereka memutuskan untuk membuka halaman selanjutnya dari buku tersebut. Kini, Farel yang membuka lembar terakhir dari buku tua itu. Pada halaman keempat tertempel beberapa foto para mahasiswa-mahasiswi kampus Bima Sakti dengan ukuran pas foto yang kecil dan tidak berwarna. Di bawah foto-foto itu tertulis tahun dan beberapa dari foto tersebut terdapat bercak darah. Ini mahasiswi yang tadi aku lihat di perpustakaan, dan di fotonya ada bercak darah. Sarah menunjuk foto itu, lalu menangkap nama serta sebuah angka di bawahnya. Tahun 1980. Ini tahun kelahiran atau tahun kematiannya? Tapi apa arti dari foto-foto ini ya? Loh, kok ada fotonya Nana sama foto gue? Ujar Dion menunjuk sebuah foto dirinya dan Nana yang belum terdapat bercak darah di foto tersebut. Kak Dion dan Kak Nana akan menjadi korban tumbal berikutnya, ujar Sarah membuat Dion mendelik padanya. Lo gak usah ngaco kalau ngomong, gak lucu tau, sembur Dion. Tapi yang Sarah katakan itu benar. Coba lihat ini. Kak Ratna udah mati kan? Dan di sebelahnya, ini kakak senior Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang pernah memarahi Sarah waktu ospek. Dan dia masih hidup. Di foto Kak Ratna ada bercak darahnya. Sedangkan di foto Rama menggantungkan perkataannya. Jeritan keras terdengar dari arah lapangan. Nana, Nana! Teriak Dion histeris lalu keluar. Besok kita lihat lagi halaman selanjutnya di buku tua ini, kata Farel kemudian beranjak pergi. Disusul dengan Candy, Rama, dan Sarah yang buru-buru mengarah ke sumber suara. Nah,
Kamu kenapa? Tanya Dion menghampiri. Lalu Nana pun langsung memeluk Dion dan menangis sesegukan di dalam pelukannya. Astaga, itu senior yang fotonya ada di buku keramat tadi kan? Dan senior itu yang pernah memarahi Sarah waktu ospek. Rama tersentak melihat senior perempuan itu sudah tergeletak di tepi lapangan upacara dengan posisi telungkup dan terdapat pisau yang menancap pada punggungnya. Cairan merah kental pun mulai mengalir keluar dari bagian kepala serta punggung mahasiswi itu. Baru aja kita membicarakan dia, tapi kenapa tiba-tiba dia mati? Farel berdecak bingung, lantas mengambil buku keramat di tangan Sarah. Ia membukanya, membuat Sarah terbelalak. Foto senior itu langsung ada bercak darahnya. Gumam Sarah saling lempar pandangan dengan Farel. Itu berarti foto mahasiswa-mahasiswi yang ada di buku ini sedang menjadi incaran buat korban tumbal. Dion dan Nana, mereka gak boleh sampai tahu kalau mereka akan menjadi korban juga. Bisik Farel pada Sarah, tetapi Sarah terus menggelengkan kepala. Kita gak bisa membiarkan ini terjadi, Kak. Kita harus selamatkan nyawa Kak Dion dan Kak Nana. Jangan sampai mereka menjadi korban tumbal. Diri Sarah cemas. Hana, tadi gue lihat Hana lompat dari atas rooftop. Terus sebelum itu ada seseorang yang menusukkan pisau ke punggung Hana dan langsung mendorong tubuhnya ke bawah. Nana mengadu setelah melepaskan pelukannya dari Dion sembari terus menangis. Gue gak tahu Hana bunuh diri atau dibunuh. Tapi yang jelas gue lihat Hana berdiri cukup lama di atas rooftop sebelum jatuh ke bawah. Lanjut Nana memandang Candy di sampingnya. Mahasiswa-mahasiswi pun berkerumun. Lantas ada salah seorang dosen yang memanggilkan ambulans untuk membawa jasad senior itu ke rumah sakit. Namun nyawa senior itu sudah tidak bisa untuk diselamatkan karena begitu banyak darah yang keluar sehingga mengakibatkan senior itu kehilangan nyawanya di tempat. Sarah mendongak. Pandangannya tertuju ke arah rooftop gedung. Di sana, ia melihat sosok yang menakutkan. Hantu perempuan berambut panjang dan berwajah rusak. Sarah terkesiap, bertanya-tanya dalam hati. Apakah hantu itulah yang telah mendorong senior mereka hingga terjatuh dari atas atap? Ia terus memperhatikan sosok mengerikan itu dengan penuh kewaspadaan. Kesadaran akan bahaya yang mendesak membuat Sarah berbalik kepada Rama. Ia menyatakan bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menyelamatkan kampus. Sarah tidak ingin ada korban lagi, dan ia juga tidak tahan jika arwah-arwah peminta tumbal itu terus-menerus meneror mereka semua. Namun, Rama teringat pada ancaman nyata yang terukir di buku itu. Ia menyebutkan nama Dion dan Nana yang fotonya telah mereka temukan. Sarah mengangguk dengan berat. Ia mengonfirmasi bahwa kedua senior itu sudah tercantum sebagai korban tumbal berikutnya. Rama bertanya dengan getir, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka berdua? Sarah pun mengaku belum tahu pasti. Namun ia menyimpulkan dengan nada pasrah bahwa jika pun ada cara, kemungkinan besar mereka hanya bisa menyelamatkan salah satu di antara Dion atau Nana. Waktu pun berjalan. Di tengah perjalanan bus yang Sarah dan Rama tumpangi, mereka berhenti tepat di terminal. Setelah kejadian jatuhnya senior di kampus Bima Sakti untuk kesekian kali, Sarah dan Rama memutuskan untuk segera pulang ke rumah
karena cuaca semakin gelap dan akan menuju malam. Seperti biasanya, Rama menaiki ojek langganannya untuk menuju ke rumah. Sementara Sarah menaiki angkutan umum yang sore hari itu dipenuhi dengan penumpang. Tiba di rumah, Sarah langsung memasuki kamar. Sarah, kok bisa ya ada foto Kak Dion sama Kak Nana di buku keramat ini? Karena mereka berdua orang yang gak percaya dengan hal gaib, Sarah. Buku keramat diletakkan di atas ranjang. Sarah pun melipat kedua kakinya dengan posisi terduduk berhadapan dengan Sarah. Tapi tadi Kak Dion bilang kalau dia udah percaya sama kita semua dan buku ini. Kali ini Sarah tampak berbeda. Tidak ada senyuman lebar di wajah pucatnya itu. Dia tidak sepenuhnya percaya. Dia juga sering menantang para makhluk halus tanpa kalian semua ketahui. Karena Dion dan Nana sama sekali tidak percaya dengan keberadaan kita yang tak kasat mata, ungkap Sarah. Terus aku harus melakukan apa agar nyawa Kak Dion dan Kak Nana selamat dan gak jadi korban tumbal berikutnya? Sarah hanya terdiam, tidak berkata sepatah kata pun. Meski sorot mata Sarah yang kosong dan keruh itu tampak berbicara. Apa kamu tahu penyebab jatuhnya senior tadi dari atas rooftop kampus? Sehingga Sarah pun mengalihkan pembicaraannya. Dia yang melakukan ritual tumbal dan meninggalkan ritual itu tanpa bertanggung jawab. Jadi, nyawa dia sendiri yang menjadi korbannya. Sarah pun terbelalak. Jadi, dia pelaku ritual tumbal itu. Jadi karena dia, banyak mahasiswa yang mati secara tiba-tiba dan banyak yang kesurupan juga. Bukan hanya dia, seluruh anak Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Dan kepala kampus itu juga ikut melakukan ritual tumbal demi keberhasilan kampusnya, supaya banyak yang tertarik untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di kampus itu. Apa alasan anak Fakultas Ilmu Ekonomi dan di Bisnis melakukan ritual tumbal itu? Dulu, ada salah satu teman kelas mereka yang tewas karena ulah sosok hantu Belanda. Dan semenjak saat itu, mereka menaruh dendam untuk menjadikan hantu-hantu Belanda, supaya merenggut banyak nyawa di kampus itu. Jadi, arwah-arwah yang gentayangan dan sering aku lihat itu arwah dari korban tumbal, bukan arwah dari hantu Belanda. Iya, Sarah, karena hantu-hantu Belanda hanya sebagai media ritual tumbal mereka. Dan setelah banyak korban yang mati, maka korban-korban itu akan terus mencari teman dan merenggut banyak nyawa. Tapi kata Koko Anton, kampus itu dulunya bekas pembantaian Belanda kan? Iya, tapi itu dulu. Jadi ada beberapa arwah di zaman kolonial Belanda yang masih bangkit. Dan sebagian ada yang sudah tenang. Arwah-arwah jahat yang berkeliaran itu dari korban tumbal, bukan arwah dari pembantaian Belanda. Ada beberapa korban pembantaian Belanda yang masih belum tenang. Jadi kamu bisa membantunya, Sarah. Gimana caranya? Ada di dalam buku tua yang kamu temukan itu. Sarah kembali membuka buku keramat itu. Lembar keempat tepat pada foto-foto itu. Terlihat foto senior yang tadi tewas dari atas rooftop. Sudah membekas bercak darah, menandakan jika senior itu sudah mati. Sarah mendapati buku tua itu hanya ada 4 lembar dan tidak ada petunjuk sama sekali bagaimana cara mengusir arwah peminta tumbal. Sarah yang menemukan kebuntuan merengek kepada hantu Sarah dengan menatap ke depan. Namun alih-alih akan menangkap sosok Sarah, Sarah justru menangkap sosok perempuan tua di atas kursi roda.
yang tengah menghadap ke arah Sarah dari arah sudut kamarnya. "Nenek itu," Sarah menggantungkan ucapannya ketika kursi roda dari perempuan itu bergerak mendekat. Buru-buru ia menutup buku keramat dan meletakkannya di atas meja samping ranjang. Lantas, Sarah menarik selimutnya hingga menutupi sekujur tubuh. Bulu kuduk Sarah terus meremang. Dengan secepatnya, Sarah memejamkan mata supaya penglihatannya itu menghilang. Dan hingga pagi harinya, ia tidak melihat sosok makhluk halus di sekitar kamar Sarah, kecuali Sarah yang selalu duduk termangu di dekat jendela. "Pagi, Sarah," panggil Sarah tampak bahagia, lantas beranjak ke kamar mandi. Namun hantu Sarah hanya menatap Sarah dengan wajah pucat dan senyuman lebar. Pagi itu, Sarah yang sudah rapi dan siap beraktivitas turun dari tangga. Ia menyapa Mama, Papa, dan kokonya. Arumi, Mama Sarah yang sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Liu Changhai, yaitu ayah Sarah, mengajaknya segera bergabung untuk sarapan. Saat Sarah mulai duduk, Antonio tiba-tiba melontarkan pertanyaan serius mengenai buku keramat yang ditemukan Sarah, membuat kening Sarah berkerut keheranan. Ia mempertanyakan bagaimana Antonio bisa mengetahui hal tersebut. Antonio menjelaskan bahwa ia melihat sosok nenek tua di kursi roda di dalam kamar Sarah malam sebelumnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk masuk, dan ia tak sengaja melihat buku keramat itu tergeletak di atas meja. Antonio segera memberikan peringatan penting. Ia menekankan bahwa Sarah harus sangat berhati-hati saat menjalankan ketujuh cara yang ada di buku itu. Dan yang paling utama, tidak boleh sedikit pun melanggar perintah yang tertera di buku keramat tersebut. Sarah pun mengiyakan. Setelah menghabiskan susu putih kesukaannya, ia berpamitan kepada Arumi dan Liu Changhai. Antonio pun menawarkan diri untuk mengantar Sarah sampai terminal. Keduanya berjalan bersisian, lalu menaiki motor Kawasaki tua milik Antonio hingga tiba di terminal bus. Tepat sebelum Sarah beranjak pergi, Antonio mengulang kembali pesannya. Jangan melanggar perintah apapun di buku keramat itu. Belum sempat Sarah melangkah jauh, Rama muncul dan menghampirinya, mengajaknya segera naik bus agar tidak ketinggalan. Sarah mengangguk dan segera meninggalkan Antonio, bergegas menyusul Rama. Dan tibalah di kampus. Sarah serta Rama dikejutkan oleh Nana yang berteriak ketika keluar dari toilet perempuan. "Kak, Nana, ada apa?" tanya Sarah menghentikan langkah Nana. Melihat nafas Nana yang tidak teratur dan bibirnya pun gemetar. "Gue lihat ada nenek-nenek di toilet. Dia duduk di atas kursi roda," jawab Nana dengan bola mata yang terus memandang ke arah toilet. Sarah dan Rama saling melempar pandangan. Kemudian Sarah menenangkan Nana. "Mungkin itu cuma halusinasi Kak Nana aja. Soalnya ini masih pagi, jadi gak mungkin ada hantu yang berkeliaran sepagi ini, Kak." "Enggak, gue beneran lihat nenek tua itu tanpa mata. Matanya tuh gak ada, bolong gitu." "Nenek tua tanpa mata dan duduk di kursi roda. Apa jangan-jangan nenek tua yang sering meneror aku?" batin Sarah. Itu kursi rodanya." Jerit Nana berlari kembali tanpa melihat sekitarnya, sehingga ia menabrak Candy yang tengah berjalan santai. "Aduh, Nana,
Lo kalau jalan lihat-lihat dong, main tabrak aja. Murka Candy. Nana bangkit setelah terjatuh karena menabrak Candy di hadapannya. Rautnya terlihat begitu ketakutan. Lantas ia berlari meninggalkan Candy tanpa mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Nana, thanks ya. Nggak minta maaf udah buat gue jatuh. Desis Candy menatap kepergian Nana yang begitu saja. Kak Candy, nggak apa-apa kan? Tanya Sarah mendekatinya. Gue sih nggak apa-apa, tapi itu Nana, dia kayak ketakutan gitu. Ujar Candy sambil memandang siluet tubuh Nana yang mulai menghilang karena memasuki ruang kelas. Tadi Kak Nana habis lihat hantu di dalam toilet, jadi dia ketakutan gitu, Kak. Hantu? Bel tanda masuk kelas sudah berbunyi. Candy berpamitan dan segera berlalu menuju kelasnya, meninggalkan Sarah dan Rama berdua. Saat mereka melangkah memasuki ruang kelas, Rama bertanya kepada Sarah dengan suara yang sangat pelan, memastikan apakah buku keramat itu dibawa oleh Sarah. Sarah hanya mengangguk sebagai jawaban, membenarkan bahwa buku berisi rahasia itu kini ada dalam genggamannya. Mata kuliah pada jam pertama pun dimulai. Seorang dosen dengan tubuh six-pack memasuki ruang kelas menyapa mahasiswa-mahasiswi sambil memainkan jenggotnya. Setelah mata kuliah pagi selesai, Rama menguap, merasa kantuk menyerang. Seluruh mahasiswa segera berhamburan keluar begitu bel istirahat berbunyi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba beberapa mahasiswa berlarian kembali masuk ke dalam kelas Sarah dan Rama, membawa kabar mendebarkan dari luar. Ada yang kesurupan lagi. Mahasiswa lain segera menambahkan informasi, menyebutkan bahwa korban adalah seorang mahasiswi Fakultas Biologi. Kabar ini sontak memicu rasa penasaran sekaligus ketakutan, mendorong seluruh mahasiswa yang masih berada di dalam kelas untuk segera keluar dan melihat kejadian itu. Di tengah kerumunan yang panik, seorang dosen terdengar berteriak lantang sambil menelpon, mendesak agar ambulans segera dipanggil. Sarah dan Rama masih berada di dalam kelas. Rama bertanya dengan nada khawatir kepada Sarah, ingin tahu siapa korban kali ini. Sarah terdiam sejenak. Ia mengulang kata kunci yang ia dengar, Fakultas Biologi. Lalu pandangannya beralih ke Rama. Kalimatnya menggantung penuh kecurigaan. Keduanya pun langsung berlari menuju ke ruang kelas Fakultas Biologi. Di sana tampak begitu ramai. Seluruh mahasiswa-mahasiswi kampus berkerumun di sekitar ruang kelas itu. Sehingga Sarah dan Rama tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Gimana kita masuk? Sarah memandang Rama penuh kekalutan. Permisi Kak, ada apa di dalam? Tanya Rama pada salah seseorang mahasiswa yang tengah sibuk berbincang dengan temannya di ambang pintu. Itu pacarnya Dion, dia kesurupan, kata mahasiswa tersebut. Sarah dan Rama terbelalak, lantas memaksakan diri untuk masuk ke ruang kelas Fakultas Biologi. Langkah keduanya terhenti tepat di depan kelas, ketika pandangannya menangkap seorang perempuan yang terduduk di bangku dengan sebuah ballpoint di tangannya, lalu menggerakkan kepala ke bawah dan ke atas sangat cepat, sehingga kedua matanya tertancap pada ujung ballpoint yang runcing. Dia melakukannya secara berulang kali. Perempuan tersebut tidak berteriak, apalagi merasa kesakitan saat darah segar mengucur deras dari kedua matanya. Kak Nana! Jerit Sarah membungkam mulutnya rapat saat mendapati perempuan tersebut ialah Nana. Sarah, jangan!
larang Candy yang ada di sana. Ia mencengkram erat pergelangan tangan Sarah, seraya menggeleng pelan dengan tangisan sendu. Tapi Kak Nana. Farel terlihat sedang menenangkan Dion yang terus menangis melihat Nana sudah terluka parah akibat arwah yang merasuki diri Nana. Sehingga Nana tidak sadarkan diri dan mulai melukai kedua matanya menggunakan ballpoint. Hingga berlubang dan bola matanya pun terlepas lalu terjatuh di atas meja. Lantas Nana mendongak dengan kedua matanya yang penuh akan darah, kemudian tergeletak lemas di atas meja. Bola matanya! Pekik beberapa mahasiswi yang memilih untuk menutup mata supaya tidak menyaksikan kejadian mengerikan itu. Nana! Teriak Candy berkaca-kaca melihat sahabatnya itu. Permisi semuanya, tolong keluar dari ruangan ini supaya pihak rumah sakit bisa melakukan evakuasi korban dan jangan ada yang mendekati korban terlebih dahulu. Seluruh mahasiswa-mahasiswi itu pun mengundurkan langkah. Kerumunan itu mulai sedikit terkurangi. Begitu juga dengan Sarah, Rama, Candy, Farel, dan Dion. Mereka keluar dari ruang kelas dengan air mata yang sudah membasahi kedua pipi. Kak Candy harus bisa ikhlas dengan kepergian Kak Nana dan Kak Dion juga yang sabar ya, ucap Sarah yang sejak tadi memeluk tubuh Candy. Tapi Sarah, Nana itu sahabat gue dari SMA sampai sekarang. Kenapa dia harus pergi dengan cara kayak gini? Kantong jenazah dibawa keluar dari ruang kelas itu oleh beberapa perawat rumah sakit. Bercak darah ada di mana-mana, menandakan jika nyawa Nana sudah tidak bisa diselamatkan. Karena begitu banyak mengeluarkan darah dari kedua matanya. Kok bisa Kak Nana sampai kesurupan? Tanya Sarah ketika jasad Nana sudah dimasukkan ke dalam ambulans. Queen juga gak tahu. Tiba-tiba waktu bel istirahat, Nana melamun. Terus ballpoint yang ada di tangannya itu. Apa setelah Nana, gue yang jadi korban tumbal di kampus ini? Gue juga akan mati dengan cara yang gak wajar kayak Nana. Dan kematian gue itu buat tumbal kampus ini. Timpal Dion terduduk lemas di bangku. Kak, jangan memikirkan hal-hal yang aneh. Kak Dion berdoa aja, semoga apa yang kakak pikirkan itu gak akan terjadi. Kata Rama semakin membuat Dion terpukul. Tapi Rama, foto Nana sama foto Dion ada di dalam buku keramat itu. Dan itu berarti korban berikutnya adalah Dion. Kak Farel, meskipun Kak Dion akan menjadi korban tumbal berikutnya, kita harus bisa menyelamatkan kampus ini sebelum arwah peminta tumbal mengambil nyawa Kak Dion. Kita harus cari petunjuk di dalam buku keramat itu. Lantas mereka semua pun beranjak dari Fakultas Biologi dan memasuki ruang Kamboja. Itulah tadi kisah kampus keramat bagian 11. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir video. Semoga kebaikan teman-teman akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut teman-teman kisah Sarah kali ini? Atau ada di antara teman-teman yang punya pengalaman serupa ataupun pengalaman mistis lainnya? Jangan ragu, tulis di kolom komentar di bawah. Karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.